Halo, perkenalkan nama saya Maula Givari Nur Yusuf dari kelas 76C. Kalau kalian mulai concern dengan jumlah kapas sekali pakai yang digunakan untuk mengaplikasikan makeup atau skincare kalian, atau kalian mulai memilih-milih skincare atau makeup mana yang bisa didaur ulang atau tidak, congratulations, you are currently doing sustainable beauty. Apa sih sustainable beauty itu? Sederhananya adalah beauty rutin yang kita lakukan itu telah aman untuk lingkungan maupun makhluk hidup sekitar kita. Karena sangat disayangkan, upaya kita untuk mempercantik diri tidak diiringi dengan mempercantik lingkungan sekitar kita. Malah sebaliknya, produk-produk tersebut membahayakan lingkungan maupun makhluk hidup sekitar kita. Kalau mendengar kata sustainable, apa sih yang ada di pikiran kita? Mungkin kita berpikir itu adalah produk yang menggunakan less plastic packaging atau menggunakan bahan-bahan natural. Tapi sustainable itu tidak selalu membicarakan less plastic packaging atau menggunakan bahan-bahan natural saja. Sustainable lebih memperhatikan apakah ingredients dalam suatu beauty product itu dapat membahayakan lingkungan atau tidak. Lalu apa saja ingredients yang bisa kita hindari untuk menjaga lingkungan kita? Pertama adalah ingredients yang bersumber dari non-renewable source. Biasanya berasal dari minyak bumi seperti mineral oil, paraffin wax, glikol, petrolatum, butanol, atau bahan-bahan yang berawal dari profil dan butil. Selanjutnya juga ada pengawet sintetik dan pewarna sintetik yang biasanya terbuat dari non-renewable source dan terkandung dalam suatu produk hanya 1% saja. Tapi walaupun kandungannya hanya 1%, itu tetap akan membahayakan lingkungan kita walaupun produk itu tidak membahayakan kulit atau tubuh kita. Lalu selanjutnya ada formaldehid dan aluminium. Nah, aluminium ini biasanya digunakan untuk produk yang bersifat antiperspirant yang ada di deodoran untuk menahan ketiak kita yang basah. Lalu yang terakhir yang sering kita lupakan adalah mikroplastik. Mikroplastik biasanya digunakan dalam produk body scrub dan body exfoliation. Scrub yang digunakan ini biasanya mengandung mikroplastik, sehingga berbahaya bagi lingkungan apalagi untuk perairan. Nah, sebagai gantinya kita bisa mencari body scrub atau body exfoliation yang terbuat dari garam atau granola untuk scrubnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara kita untuk memulai sustainable beauty? Saya akan membagikan 3 cara sederhana untuk memulai melangkah menuju sustainable beauty. Pertama, kita harus mencari tahu brand yang kita gunakan, karena tidak semua produk skincare maupun kosmetik yang beredar di pasaran mendukung sustainable beauty. The first step you can do adalah mencari tahu apakah brand tersebut mendukung sustainable beauty, apakah ingredients yang digunakan aman untuk lingkungan maupun makhluk hidup di sekitar kita, lalu apakah produk tersebut diteskan kepada binatang, dan yang terakhir, apakah produk tersebut memiliki program-program untuk mendukung sustainable beauty. Jika memang tidak, saya sarankan kamu untuk mencari produk alternatif lain yang mendukung sustainable beauty. Cara kedua adalah mendaur ulang kemasan produk. Nah, biasanya kalau produk yang kita gunakan sudah habis, kalian buang kemana? Apakah masih dibuang ke tempat sampah? Jika iya, you should stop. Karena sampah-sampah tersebut hanya akan berakhir di TPA. Lebih baik kita mengumpulkan kemasan-kemasan bekas tersebut terlebih dahulu, lalu memilih berdasarkan jenisnya, dan memberikan kepada pihak-pihak yang bisa mengolah sampah tersebut lebih bijak. Nah, ada beberapa brand seperti The Body Shop, Kiehl's, Innisfree yang telah memiliki program untuk mengolah daur ulang sampah kosmetik mereka. Yang ketiga adalah mind your waste, seperti kapas, cotton bud, tisu basah, adalah beberapa produk sekali pakai yang sering kita gunakan pada beauty routine kita. Nah, the easiest step yang bisa kita lakukan adalah dengan mengurangi penggunaan produk-produk tersebut. Mulailah menggunakan microfiber cloth atau reusable cotton pad sebagai pengganti kapas, cotton bud,
atau tisu basah sekali pakai tersebut. Walaupun memang cara ini tidak sepraktis menggunakan produk sekali pakai, tapi dengan menggunakan produk pengganti seperti microfiber cloth atau reusable cotton pad, ini akan sangat menghemat pengeluaran kita dan juga ramah lingkungan. Nah, itu dia langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mendukung sustainable beauty. Jika kamu memang belum bisa menerapkan sustainable beauty sepenuhnya, tidak masalah, karena saya yakin banyak dari kita termasuk saya belum bisa menerapkan sustainable beauty secara sempurna. Tapi itu lebih baik daripada tidak peduli dan tidak melakukannya sama sekali. Semoga kita bisa terus menjaga bumi kita agar tetap ramah lingkungan. Terima kasih.